Saya melihat ITS memiliki ciri tersendiri ya. Ciri Ya, itu adalah eh, karena kita dididik sangat pragmatis ya dan konsisten terhadap keilmuan kita yaitu teknis. Maka saya melihat memang eh, teman-teman alumni ITS yang notabene juga sebenarnya dari sisi kemampuan itu juga sama lah rata-rata kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi yang cukup besar di Indonesia seperti ITB, UGM, UI ya. Namun kita karakteristik masing-masing perguruan tinggi saya kira juga dipengaruhi dari lingkungan di mana perguruan tinggi itu ya, berada. Kebetulan ITS ada di Jawa Timur dan Pak Bambang tahu karakter orang-orang Jawa Timur gitu. Jadi kita melihat ya. lebih konsisten, memang lebih memilih konsisten terhadap ilmu kita di mana manakala kita kerja, lebih ke arah ke teknokratis ya. Kalau kita masuk kalau Indonesia kan kalau bisa dituntut eh, palu gada ya, apa yang lu butuhin Hmm. gala ada kita. Nah, itu ITS mungkin kalau memang diarahkan ke sana masih harus perlu dioptimalkan di masa-masa kuliah. Tapi itu kan pilihan, Pak. Ya, Jadi seperti itu, Pak, pandangan saya ya. alumni ITS. Baik, baik. Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk menyiapkan bahan-bahan penerbitan buku 100 alumni ITS yang merupakan kebanggaan alma mater. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITS, yaitu Bapak Insinyur Subagio MT. Sekarang posisinya sebagai staf ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan transportasi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Semoga Ya. teman-teman Pak Bambang dan teman-teman juga demikian adanya. Baik. Pak Subagio ini lahir di Surabaya 10 November, luar biasa. Orang Surabaya lahir 10 November Ya sama kebetulan, dengan Pak. nama ya sama dengan nama perguruan tingginya tahun 1970. Menyelesaikan Betul. S1 Teknik Perkapalan di ITS, S2 di ITB, setelah lebih kurang 20 tahun berkarir di Biro Perencanaan Kemenhub, pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Navigasi kelas 1 Samarinda, Direktur Kepelabuhanan, staf ahli bidang keselamatan dan konektivitas perhubungan, juga pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dan Saya, saat ini sorry menjadi Pak Bambang, ya. saya pernah menjabat juga sebagai Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Pak. Sebelum jadi staf. Oke, luar biasa. Jadi pernah menjadi KSOP utama Tanjung Priok, Nggih. pernah jadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan saat ini menjadi staf ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan transportasi. Nah, Pak Subagio, supaya agak lebih jelas walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, makasih Pak Bambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semua. Nggih, Selamat pagi nggih. Indonesia. Saya lulus dari ITS Teknik Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan tahun 1995, Pak. Dan Ya, setelah lulus saya langsung mengabdi pada keilmuan saya, yaitu teknik perkapalan. Saya bekerja di ya, galangan kapal Koja Bahari Shipyard. Jadi sebelum jadi aparatur ya, sipil negara, saya mengabdi dan menerapkan apa yang saya peroleh dari teknik perkapalan ya, ITS di Koja Bahari Shipyard dan mulai mendesain dan merancang. Ada beberapa hasil karya saya, kalau mungkin ada beberapa yang masih ya, operasi ya. Salah satunya adalah kapal 300 CRT itu untuk lintas ke Palembang Muntok, dan 75 ya, CRT Ferry Roro itu untuk Cilacap Jawa Barat. Dan saya juga ya, di bagian dari proyek nasional pada saat itu, kapal Caraka Jaya Niaga sampai General Cargo sampai full container, Pak. Itu di tahun ya, 96-97. Di akhir ya, tahun 97 saya masuk menjadi PNS di Kementerian ya, Perhubungan, jadi staf di Biro Perencanaan sampai tahun 2016. ya, Jadi 97 sampai 2016 saya di Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, dan kebetulan eh, tusinya adalah makro planning di sektor transport, dan tapi saya masuk di unit-unit yang berkaitan dengan transportasi laut karena background saya teknik ya, perkapalan. Dan tahun 2016 saya masuk di Ditjen Perhubungan Laut, di menjadi ya, Kasubdit Rancang Bangun dan Stabilitas Garis Muat Kapal di Direktorat Perkapalan Kepelautan. 2018 saya salah satu mantan Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan yang menjadi Kepala Pelabuhan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. ya, Jadi saya KUPP Bau-Bau, Sulawesi Tenggara di 2018. 2019 tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, jadi Kepala ya, Distrik Navigasi kelas 1 Samarinda. ya, Dan cuma nggak sampai 8 bulan saya menjadi Kadisnap, saya ditarik, ditugasi, diperintah oleh Pak Menteri pada saat itu, Pak Abdikarya Sumadi, menjadi Direktur Kepelabuhanan di Dijen Perhubungan Laut di 2019 akhir ya. Itu 3 tahun setengah sampai 2023 saya menjadi Kepala KSOP Utama Tanjung Priok. Di akhir 2023 saya menjadi staf ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan dan konektivitas, dan nggak lama menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan akhirnya kembali menjadi staf ahli bidang keselamatan transportasi per Mei 2025 kemarin dan sampai sekarang. Jadi ya. karir saya seperti itu, Pak Bambang. Nah, dalam karir yang begitu panjang, Pak ya, apa Ya, yang paling berkesan bagi Bapak? saya kira semua alumni suatu perguruan tinggi ya, terutama perguruan tinggi teknis, yang paling berkesan adalah manakala kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang kita peroleh ya dari bangku kuliah di dunia kerja. Yang Ya, tadi saya bilang, saya pernah di BUMN ya, tapi ya, sifatnya kontraktual, dan kebetulan saya di Kementerian Perhubungan juga pernah di Perhubungan Laut. Jadi yang paling berkesan adalah manakala ilmu yang kita peroleh itu kita terapkan untuk membantu kepada pimpinan, dalam hal ini adalah ya, Pak Menteri, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan khususnya di sektor transportasi laut. Dan ya, sekarang tentunya terkait dengan keselamatan ya, walaupun ya, keselamatan itu semua matra, karena saya harus belajar di luar matra perhubungan laut, ada matra darat, kereta api, dan perhubungan udara tentunya, yang itu menjadi eh, konsumsi sehari-hari saya. Saya belajar baik secara evaluasi, mengamati media sosial, kita mengikuti workshop dan diskus dengan teman-teman di perguruan tinggi yang saat ini, baik itu perguruan tinggi umum maupun, karena saya pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM, saya banyak belajar untuk pendidikan vokasi juga. ya, Disitulah saya punya
apa ya, misi visi kemarin itu membuat linkage gitu, keterkaitan antara pendidikan umum dengan pendidikan vokasi, di mana ini Ya, merupakan satu kesatuan yang sifatnya itu kolaboratif ya. Apabila di perguruan tinggi umum ini riset-risetnya menghasilkan riset yang inovatif dan bersifat yang teoritis yang menghasilkan suatu konsep inovasi menjadi dasar untuk penerapannya di pelaksanaan di sehari-hari di pendidikan vokasi justru lebih ke arah pragmatis menggunakan kalau saya lihat eh, hasil-hasil riset inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi umum, terutama untuk bidang maritim ya. Ini kalau tidak dioptimalkan manfaatnya oleh pendidikan vokasi, dan ini ya, diklat di lingkungan Kementerian Perhubungan, ya, akhirnya hasil riset tersebut hanya menjadi menara gading gitu menurut saya. ya. Sehingga kami kemarin Baik. merintis dan alhamdulillah disambut oleh Pak Rektor ITS ya, Pak Bambang Ya, Pramujati ya, kemarin menghibahkan salah satu karya riset dari teman-teman ITS khususnya di Fakultas ya, Teknologi Kelautan masalah digitalisasi untuk keselamatan transportasi laut, Pak. ya, Yang itu ya, menjadi basic salah satu referensi nanti masuk di kurikulum silabus pendidikan vokasi yang ada di Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang memiliki hampir sekitar 12 politeknik pelayaran ya. ya, Jadi ini adalah salah satu eh, usaha kami kemarin dan eh, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang baik ke depan, khususnya ya, terkait dengan keselamatan transportasi dan khusus lagi adalah keselamatan transportasi laut, Pak Bambang. ya. Nah, Pak Subagio, kalau sampai saat ini apa yang paling rawan keselamatan transportasi di darat, laut, atau udara? Saya melihat ada, kalau udara saya kira eh, relatif masih ini ya, dari Ya, sisi kerawanan mungkin kecil lah. Karena ya, udah SOP dan regulasinya juga secara konsisten, law enforcement-nya juga dan sistemnya kalau kita lihat eh, ya, pemanfaatan IT, teknologi dan digitalisasi di udara lebih maju, kita harus akui. Yang rawan adalah saya melihat di transportasi laut dan transportasi darat termasuk kereta api, Pak. ya, ya, Itu yang ya, kerawanan itu sebenarnya dari aspek regulasi saya kira sebenarnya sudah ya, cukup ya. Dan sudah lengkap karena regulasi bidang keselamatan transportasi bahwa baik darat, laut, udara itu sudah ada baik itu international regulation ya. Kalau kita di laut itu ada International Maritime Organization dan di udara ada ICAO. Memang kalau darat sama kereta api memang tidak ada yang regulasi internasional karena memang ya, pergerakannya adalah pergerakan regional dan nasional. Tapi ya, secara regulasi secara nasional juga sudah banyak yang mengatur. Ya, konsistensi dari penerapan regulasi keselamatan itu yang tentunya perlu dioptimalkan dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, penerapan digitalisasi dan eh, IT ya, dan mengarah ke artificial intelligence itu juga kita harus mulai mengarah ke sana. Kalau tidak akan ketinggalan gitu, Pak. ya. Baik, Pak, kalau nggak salah di lingkungan apa keselamatan transportasi itu kan ada lembaga namanya KNKT. KNKT, Pak ya. Ya, Tapi itu kan selalu lama, Pak, artinya apa, keputusannya itu. prosesnya. Nah, itu seperti Ya. apa supaya bisa cepat penanganannya itu? Iya, Pak. Jadi saya kira tadi saya mulai dari regulasi ya. Regulasi sudah ada dan di dalamnya tentunya di sana ada kalau Ya, kita lihat KNKT itu untuk ya, matra semua matra bisa menangani dan kalau di maritim malah ada mahkamah pelayaran ya. Tapi dua-duanya ini memang saya kira kita harus melihat kerangka makronya juga bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh KNKT juga sangat politis ya. Kalau dia mau ya, menyampaikan hasil apa auditnya, investigasinya pasti ada pertimbangan-pertimbangan politis yang ini yang mungkin bisa membuat lama. Tapi di samping itu karena KNKT sampai dengan saat ini saya lihat bekerja masih sangat konvensional, Pak. Jadi ya, konvensional
dan pemanfaatan teknologi di KNKT juga sangat perlu dioptimalkan dan belum optimal. Ya, Yang ini yang tentunya membuat lama. Kita ya, mengevaluasi misalnya kecelakaan pesawat Boeing, kita sangat tergantung ya, dari teknologi Boeing itu sendiri dan itu membutuhkan waktu dan biaya tentunya ya. Kalau biaya mungkin bisa eh, dipenuhin, tapi waktu karena kita ya, hasil investigasi itu kita harus mendapat keterangan ahli dari misalnya Boeing dan sebagainya. Demikian juga dengan kecelakaan untuk pelayaran. Jadi membutuhkan peralatan-peralatan yang kadang di KNKT sendiri tidak ada, harus menyewa dan sebagainya ya. Tapi saya melihat yang tadi untuk membuahkan suatu kesimpulan dari investigasi, pertimbangan-pertimbangan tidak hanya teknis dan operasional, tapi juga pertimbangan politis. Kalau ya, dimitigasi risiko, kalau dia mengeluarkan kesimpulan A, risikonya apa nih terhadap ya, kegaduhan secara nasional dan sebagainya. Jadi masih eh, inkonsisten ya kalau saya bilang terhadap eh, pertimbangan teknis apa adanya gitu, Pak. Itu yang ya, mungkin baik, lambat itu baik, dari baik. kacamata Nah, saya ya. ya, baik. Sekarang kembali ke ITS, Pak. Apa Ya, kenangan-kenangan yang tidak terlupakan ketika kuliah di ITS? saya kira saya berangkat kuliah ke ITS itu dari keluarga yang ya bapak saya pensiunan PNS dan seorang petani ya. Jadi memang saya sangat sungguh-sungguh dengan target kuliah kalau bisa secepatnya lulus gitu karena dari biaya Ya, kita sangat terbatas. ya, ITS pada zaman saya dan saya kira perguruan tinggi pada saat itu juga sama ya karena sistem SKS-nya dulu masih cukup banyak dan kami merasakan bahwa apa yang kita peroleh pendidikan baik itu secara keilmuan maupun secara emosional dan fisik mental itu kita dapat rasakan dan itu sangat bermanfaat manakala kita sudah bekerja sampai dengan saat ini. Saya kasih contoh misalnya kalau di ya, jurusan kami teknik perkapalan kita ada 13 tugas rancang pada saat itu ya, dan itu merupakan perjuangan yang cukup gigih ya, karena kita harus menghadapi dosen-dosen kita, kadang tugas rancang ya, kita harus mengulang sampai 2-3 kali baru di ACC dosen. Artinya secara mental kita terbentuk, Pak. Bagaimana kita ya, bernegosiasi dengan dosen, berkomunikasi dengan dosen, juga berkolaborasi dengan teman-teman ya. Karena kita nggak mungkin menggambar merancang sebuah kapal dari nol itu tanpa ada diskus kolaborasi dengan teman-teman kita. Karena kemampuan kita sebagai manusia saya kira memiliki keterbatasan-keterbatasan di lain pihak teman-teman kita mungkin lebih eh, bagus dari kita ya. Disitulah kita ber ini ya mendapat ilmu yang cukup besar dan bermanfaat. Di samping itu kebetulan saya juga aktif di organisasi hmm, siswaan. Waktu itu ada Hima dan BEM ya, selevel BEM yang mungkin sama dengan sekarang. Jadi di samping keilmuan dan mental, emosional kita belajar dari proses belajar berhubungan dengan dosen-dosen kita, secara organisasi kita juga belajar di organisasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ya, berpolitik ya, belajar sedikit-sedikit politik pada saat kita di himpunan mahasiswa menghadapin apa? Ya, mahasiswa saya kira demo dan sebagainya itu kita alami semua ya. Kita pernah ditangkap wajib lapor itu juga kita alami dan itu saya kira pengalaman yang kita kita peroleh di bangku kuliah, Pak, yang organisasi ya, itu. Itu menjadi bekal kita manakala kita pada saat kita mencari kerja dan setelah kerja alhamdulillah itu menjadi bekal yang sangat efektif ya. Saya kira itu. ya. Baik. Nah, setelah masuk ke dunia kerja, Pak, apa yang Bapak rasakan? Keunggulan atau kekhasan ITS? Apakah kesiapannya itu sama dengan alumni lain atau bahkan yang dari luar negeri, Pak? Saya melihat ITS memiliki ciri tersendiri ya. Ciri Ya, itu adalah eh,
karena kita dididik sangat pragmatis ya dan konsisten terhadap keilmuan kita yaitu teknis, maka saya melihat memang eh, teman-teman alumni ITS yang notabene juga sebenarnya dari sisi kemampuan itu juga sama lah rata-rata kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi yang cukup besar di Indonesia seperti ITB, UGM, UI ya. Namun kita karakteristik masing-masing perguruan tinggi saya kira juga dipengaruhi dari lingkungan di mana perguruan tinggi itu Ya, berada. Kebetulan ITS ada di Jawa Timur dan Pak Bambang tahu karakter orang-orang Jawa Timur gitu. Jadi kita melihat ya, lebih konsisten, memang lebih memilih konsisten terhadap ilmu kita di mana manakala kita kerja, lebih ke arah ke teknokratis ya. Kalau kita masuk kalau Indonesia kan kalau bisa dituntut eh, palu gada ya, apa yang lu butuhin hmm, segala ada kita. Nah, itu ITS mungkin kalau memang diarahkan ke sana masih harus perlu dioptimalkan di masa-masa kuliah. Tapi itu kan pilihan, Pak. ya, Jadi seperti itu, Pak, pandangan saya ya. alumni ITS. Baik, baik. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-11, September 2025, membahas Unsultra yang mengembangkan prodi berbasis sumber daya alam. Universitas Halmahera yang menerapkan konsep kampus berdampak dengan membangun desa binaan, serta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang memberikan solusi persoalan di masyarakat. Untuk info lengkap dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada di video. Nah, Pak Subagio sendiri lama merintis karir di lingkungan pemerintahan bahkan sampai saat ini. Tetapi kelihatannya kalau dibanding dengan alumni perguruan tinggi lain yang terjun di pemerintahan dari ITS itu tidak banyak. Nanti Bapak mungkin bisa cerita rekan-rekan Bapak yang di lingkungan pemerintahan itu. Nah, Ya. apakah ini karena apa ya Pak? Karakternya begitu gitu ya, artinya lebih suka di bidang-bidang lain, industri, swasta dan sebagainya daripada mengabdi di pemerintahan. Saya lihat memang betul yang disampaikan Pak Bambang. Ini mohon maaf pada latihan ini Pak dari TNI jadi agak gaduh. Eh, Iya, saya memperhatikan teman-teman alumni ITS lebih cenderung konsisten terhadap bidang ilmunya masing-masing ya. Kalau saya perhatikan iya, yang menjadi menteri aja sampai dengan saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah itu baru ada dua ya. iya, Bu Risma itu iya, dari teknik sipil kalau nggak arsitek, dan yang iya, kedua itu Pak Muhammad Nuh ya, waktu itu Menteri iya, Kominfo itu dari teknik elektro ya. iya, Ini beberapa yang di iya, pemerintahan seperti gubernur itu kemarin di Aceh itu ada alumni kita juga jadi salah satu gubernur, Pak iya, Irwan kalau nggak salah namanya. Terus ada satu ibu-ibu yang menjadi wakil gubernur di Nusa Tenggara Barat, Bu Risma di wali hmm, kota dan wali kota Surabaya sekarang, iya, Eri itu juga alumni ITS. Saya kira kalau kita ju- bandingkan dengan populasi alumni ITS itu masih sangat sedikit. Tapi kecil. kalau kita lihat di Ya, bidang swasta dan BUMN, di leveling direktur utama juga ada beberapa ya, seperti di PT POS itu dari alumni ya, ITS juga. Dan di bawah ya, direktur utama di manajemen, di BOD, di direktur itu cukup banyak lah. Di Pelindo kemarin ya, eh, ada dua menjadi direktur ya, direktur ya. Dan di ya, beberapa BUMN yang lain saya kira di level BOD lumayan banyak Pak. Juga di swasta ya, tentunya. ya. Kalau yang di eselon 1, Pak, kalau di menterinya misalnya belum ada gitu ya. Artinya Ya. eselon 1 cukup banyak atau enggak, Pak? Eselon 1 yang saya kenal itu kemarin di KKP ya. Tapi kemarin sudah kembali ke Ya, kampus juga Pak Sarip. ya, Di KLHK sekarang ada Dirjen dari ITS juga. Terus di kami ada dua, saya dan Pak Irjen itu juga dari ya, ITS, Irjen Kementerian Perhubungan. Yang kemarin Dirjen Perhubungan Laut juga dari ITS. Di Kementerian Perindustrian itu juga ada beberapa yang
tapi belum dirjen ya. Dan yang saya lihat ya ya cukup lah, Oke, baik. Ya, baik. tapi nggak Pak, sebanyak ITB memang. ya, ya. ITS ini kan sebuah apa ya, perguruan tinggi teknologi yang cukup terpandang lah gitu ya di Indonesia. Eh, nah, kira-kira apa Pak karya-karya yang selama ini disumbangkan oleh para alumni ITS untuk kepentingan ya bangsa dan negara lah. Kalau Bapak tadi kan apa merancang kapal dan sebagainya, mungkin yang di bidang-bidang lain yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Saya kira melihat ini cukup banyak ya. Kalau memang mohon maaf kalau saya lebih banyak tahu di sektor maritim ya untuk Ya, teknologi-teknologi anjungan lepas pantai, teknologi-teknologi untuk wisata bahari, wisata apung ya, aquaculture dan saya lihat untuk inovasi-inovasi untuk kendaraan elektrik yang sekarang ya, lagi booming juga ITS lumayan. Inovasi yang tentunya sebenarnya dari pemerintah harus lebih melihat karena beberapa kali ITS menjuarai di level dunia ya untuk ya, desain keselamatan kapal penyeberangan. Seingat saya itu sudah 2 tahun ini menjadi juara pertama yang itu levelnya ya, internasional Pak, diadakan di ya, Amerika ya. Dan ini yang apa ya, kolaborasi antara regulator dan dunia kampus ini masih perlu dioptimalkan. hmm, Apakah itu melalui BRIN, harusnya BRIN melihat potensi inovasi di perguruan tinggi, tidak ITS saja saya kira. Itu yang harus di follow up, dikembangkan lebih ya, ke arah implementasi dari hasil riset itu menjadi suatu produk ya, menjadi proyek yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat dan tentunya dengan negara ini perlu ditingkatkan karena saya melihat masih ada suatu garis pembatas antara lembaga-lembaga riset kita dengan perguruan tinggi. Padahal kalau kita hmm, melihat apakah itu masih sifatnya itu masih embrio kalau dari perguruan tinggi itu bisa dijadikan dikembangkan oleh lembaga riset kita yang sekarang dikoordinir oleh BRIN ya. ya. Kira seperti itu, Pak. Kalau Baik. eh, kita melihat alumni ITS seperti saya kemarin berapa kali sudah menerapkan kalau Bapak dengar dan lihat Labuan Bajo dikembangkan sebagai Ya, kunjungan wisata, daerah hmm, kunjungan wisata utama dan di sana ada infrastruktur pelabuhan yang kita rubah landscape-nya. Itu kebetulan saya pas menjadi direktur kepelabuhanan dan mendesain dari awal sampai kemarin di launching oleh Presiden ya. hmm, Juga Pelabuhan Patimban, saya masuk memang sudah konstruksi tapi kami diberi target lebih cepat. Kemarin kita selesaikan juga untuk Patimban dan terakhir kemarin saya mengembangkan pelabuhan apung untuk wisata di Bali di Pelabuhan Sanur ya, yang tadinya tidak ada pelabuhan. Kalau wisata mau naik kapal harus masuk ke air, ke laut, ya, harus angkat baju dan celananya. Kita sediakan di sana pelabuhan yang cukup strategis ya. Sifatnya adalah dengan konstruksi dermaga ponton dan apung yang menyesuaikan dengan leveling dari pergerakan air laut itu sendiri. Jadi secara terapan teknologi dari alumni-alumni ITS saya kira kita sudah ya. membuktikan itu, Pak. Baik, Pak, ITS punya eh, prodi teknik perkapalan dan kebetulan di Surabaya juga menjadi pusat industri perkapalan yaitu PT Ya, PAL. betul. Apa Pak koneksinya atau peran ITS terhadap penyelenggaraan PT PAL ini, Pak? Iya, ITS di samping ini kan punya namanya Nasdaq, Pak. Nasdaq itu Oh, adalah, saya kepanjangannya agak lupa ya, tapi di situ hmm, adalah semacam lembaga riset dan desain ya, untuk tidak teknologi perkapalan saja, tapi semua maritim teknologi ya, ya, anjungan lepas pantai dan sebagainya, itu di riset dan direncanakan oleh Nasdaq tadi. ya, Dan Nasdaq ngeleng dengan LHI, Laboratorium Hidrodinamika Indonesia, yang hmm, itu pengelolaannya di bawah BPPT atau BRIN yang sekarang.
Ini merupakan LHI yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi kalau kita mau mendesain sebuah kapal harus diuji dulu di LHI untuk mendapatkan approval license dari kelas ya sebagai RO untuk persetujuan desain sebuah kapal. Itu Hmm. sudah bisa diuji di LHI baik itu maneuvering, kekuatan, kavitasi, kecepatan dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan PT PAL, tentunya saya kira eh, desain dan perancangan yang dilaksanakan oleh PT PAL eh, dapurnya adalah di ITS dan Hmm. STEK pasti terlibat dan LHI pasti terlibat. Yang kemarin PT PAL dapat proyek dari salah satunya dari Filipina untuk kapal perang dan sebagainya ya. Bahkan PT PAL ini kalau dilihat dari kapasitasnya sudah menjadi industri perkapalan strategis yang bisa memproduk di samping kapal-kapal kargo, kontainer dan sebagainya juga kapal-kapal khusus seperti kapal perang. Dan sebenarnya kalau kita bicara alumni ITS yang sekarang juga sudah tersebar menjadi tenaga Ya, pengajar di Undip, ada di ya, UI ya, ada di Unhas itu mereka ada beberapa yang mengambil spesialis ahli-ahli misalnya di bidang kapal selam yang itu diperoleh dari pendidikan di Korea dan sebagainya yang sebenarnya dari sisi kemampuan kalau itu mereka ditugaskan saya kira sudah mampu untuk membuat hmm. kapal selam dan saya lihat konsep rancangan kapal induk segala sudah adalah di ITS dalam hal ini adalah Nasdaq tadi. Ya, baik. Bapak tadi cerita tentang Politeknik Pelayaran Siap. yang kerjasama dengan Kemenhub. Itu institusi di bawah Kemenhub atau di di luar, Pak? Ya, jadi itu adalah salah satu unit pelaksana teknis pendidikan. Kebetulan saya pernah menjadi Hmm. kepala Badan Pengembangan SDM, Pak. Ya, ya, Jadi kita itu punya lembaga Badan Layanan Umum atau BLU, totalnya itu 25 ya. Dari 25 itu 12 diantara dalam matra laut yang terdiri dari 11 politeknik pelayaran itu tersebar ya, dari mulai Aceh, Jawa, Sulawesi, dan Papua. ya. Juga satu sekolah tinggi ilmu pelayaran itu adanya di Marunda di Jakarta. Hmm. Jadi institusi politeknik ini di bawah langsung oleh Kementerian Perhubungan Ya. dan menjadi dengan skema Badan Layanan Umum, Pak. Hmm. Dan di dalam Baik. itu terbagi menjadi dua, yaitu diklat hasil-hasilnya ini adalah salah satunya adalah pola pembibitan yang nanti lulusannya bisa langsung menjadi Ya, ikatan dinas PS, ASN ya, PNS di Kementerian Perhubungan ini baik matra darat, laut, udara ada. Dan yang kedua adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini masyarakat bisa langsung mendaftar dan khusus untuk matra laut yang tadi saya sebut Politeknik Pelayaran. Ini hasil lulusannya kalau kita bicara dari daya serap, Pak. ya. Saya bisa mengatakan 100% langsung diserap oleh dunia usaha. Hmm. Dalam Baik. ini adalah shipping company ya, dan beberapa operator pelabuhan. Ya, Bahkan pada saat kita wisuda, wisuda upacara wisuda perwira pelayaran itu biasanya perusahaan-perusahaan pelayaran sudah eh, istilahnya udah booking nih ya, untuk dijadikan calon kadet atau karyawan mereka. Jadi ya. seperti itu, Pak. Baik. Baik, kalau tidak salah itu beberapa politeknik pelayaran itu mendapat akreditasi unggul dari BANPT, Pak. Kayaknya mungkin di atas 80-90%, Pak. Unggul. Oh, Yang saya lihat ya, yang besar itu STIP ya, Marunda, ya, terus Poltekpel Surabaya sendiri itu udah unggul semua. Di ya, beberapa kan di dalamnya juga ada beberapa program studi ya. Ya, tapi ya, rata-rata sudah unggul. PIP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. ya, Yang kedua adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Barombong ya, di Sulawesi Selatan. Itu yang eh, akreditasinya lumayan tinggi itu. ya. Baik. Nah, sekarang setelah eh, dengan berbagai pengalaman Bapak di lapangan ya, melihat tantangan kebutuhan SDM terutama di lingkungan Kemenhub dan Betul. dunia maritim pada Ya. umumnya, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk institusi ITS
apa yang perlu dipertahankan, apa yang harus dikembangkan Saya- di Ya, ITS, Pak. saya kira apa yang harus saya sampaikan dan sebenarnya sudah kami rintis ya pada sebentar Pak, saya izin ini apa baterainya udah mau. Ya, Kami rintis berasa saya menjadi kepala badan dan saya sampai sekarang masih memonitor dan saya juga menjadi bagian anggota Dewan Penasihat untuk pengembangan program studi teknik perkapalan ITS sampai sekarang, Pak. ya, ya, Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi harus ada suatu link antara ITS dengan beberapa eh, pendidikan vokasi yaitu Politeknik Pelayaran, bukan pelayaran yang di bawah Kementerian Perhubungan saja, yang di swasta juga banyak, yang di bawah Dignas juga ada. ya, ya, Dan itu eh, akhirnya di sini akan terjadi take and give ya. Jadi kita bisa terima masukan dari pendidikan vokasi karena yang saya kasih contoh yang mengoperasikan kapal yang didesain oleh anak-anak ITS itu adalah teman-teman yang hasil dari Politeknik ini. Jadi hmm, apapun yang mereka alami di laut, apa yang perlu disesuaikan dari desain dan teknologi kapal, masukannya adalah dari teman-teman pelaut yang dihasilkan oleh hmm, Politeknik. Nah, ini yang kita eh, usahakan ada suatu link and match ya antara pendidikan vokasi dengan ITS. Dan demikian juga dengan dunia usaha, kita melalui asosiasi-asosiasi pelayaran, dan saya kira bukan di dunia maritim saja, semua dunia usaha kita berusaha melalui ikatan-ikatan alumni kita untuk terus memberikan inputan kepada ITS melalui kuliah tamu, kuliah umum ya. Kita sering, Pak, ya, bahkan mungkin kalau saya lihat di Fakultas Teknologi Kelautan itu sebulan sekali ada kuliah tamu dari para alumni yang sudah ya, menduduki posisi-posisi penting ya, baik itu di bidang pemerintahan maupun di swasta. ya. Itulah adalah cara-cara kita berkomunikasi dan berkontribusi eh, sebagai alumni kepada alma mater kita, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Pak. Terakhir Pak, Bapak tadi sebutkan bahwa perkembangan ke depan kita tidak mungkin tidak memanfaatkan teknologi digitalisasi, AI dan sebagainya. Apa yang ingin Bapak sarankan kepada para mahasiswa yang sekarang masih kuliah di ITS? Tentu nanti tantangannya berbeda dengan apa yang telah terjadi bahkan apa yang sekarang terjadi. Iya, saya kira pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi adalah eh, mutlak ya. Kita Ya, tidak bisa mengabaikan dan kita harus mengikuti, bahkan kita harus mempelajari. Namun karakteristik negara kita, kita juga harus memahami dan mengakui bahwa aspek sosial masyarakat kita harus menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka kita mitigasi risiko manakala teknologi dan digitalisasi itu diterapkan. Big data analysis kita sudah waktunya untuk menerapkan itu karena big data analysis adalah salah satu tools yang bisa menyelesaikan manakala kita memiliki masalah atau problem yang cukup besar dengan tools yang sangat sederhana. Tetapi kita tadi saya sampaikan kita harus melihat juga masyarakat kita. Saya kasih contoh AI atau digitalisasi kita akan terapkan di operasional pelabuhan, kita harus berpikir. Sedangkan pada saat ini pelabuhan-pelabuhan kita di Indonesia ini masih banyak TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Kalau kita gantikan mereka itu dengan digital, kita harus berpikir mereka itu ya, harus kita bawa kemana, Pak? Karena mereka ya. butuh lapangan kerja dan sebagainya. Makanya saya melihat boleh digitalisasi kita mulai terapkan pada aspek-aspek maupun sesi-sesi tertentu yang sangat minim untuk tenaga kerja manusia, tapi yang sifatnya masih padat karya, tentunya kita harus mempertimbangkan tenaga kerja yang ada di Indonesia karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Di sini teknologi informasi maupun digital fungsinya adalah untuk membantu dan mengefektifkan kinerja dari membantu dari tenaga kerja manusia yang tersebut, Pak. Jadi
Kalau bicara Indonesia harus menerapkan 100% digitalisasi untuk saat ini Ya, saya melihatnya sangat sangat belum. Tapi ya, bertahap secara keilmuan kita harus sebagai saran untuk adik-adik mahasiswa, kita harus mampu walaupun itu masih ada dalam mindset dan di laptop kita. Manakala rakyat di negeri ini sudah siap, kita sudah punya konsep yang sudah terdigitalisasi tadi. ya. Saya kira seperti Baik. itu. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Subagio MT, Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan transportasi sebagai alumni ITS. Saya kira sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, Sama selamat Bapak. berjuang. Terima Mudah-mudahan kasih Bapak. bermanfaat tidak hanya untuk alumni ITS tapi pada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Pak. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk Kampus Yeah. Indonesia. Yeah, terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.